Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para jamaah, hamba-hamba Allah yang mulia, beberapa pekan terakhir ini kita sempat dihebohkan oleh berita di mana ada seorang ahli agama, bahkan pemimpin atau pemangku pondok pesantren, melecehkan santri-santri putrinya. Juga kita dengar atau baca berita sejumlah pemimpin organisasi masalah keagamaan yang mengurusi masalah keagamaan seperti haji, umroh, dan lain-lain, ternyata melakukan penipuan. Bahkan berita yang paling keras, seorang muslim, mungkin selama ini kita lihat, kita perhatikan, seakan-akan dia orang yang jujur banget, tapi ternyata tersangka korupsi. Para jamaah, mengapa ini bisa terjadi? Orang-orang yang kita sebutkan tadi adalah orang-orang yang ahli ibadah, mungkin rajin ibadah, tapi kenapa masih jahat? Padahal Allah memerintahkan kita beribadah itu agar kita jadi orang baik, agar kita jadi orang bertakwa. Al-Baqarah 21. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang telah menciptakan kamu dan juga orang kamu agar kamu bertakwa, agar kita bertakwa. Nah, itulah keinginan Allah. Kita diperintahkan beribadah agar kita jadi orang baik, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepadanya. Tetapi kenapa kenyataannya kok berbalikan untuk kasus beberapa orang tadi? Para jamaah, sebelumnya perlu disampaikan bahwa penyampaian ini
bukan untuk menilai orang, tapi untuk mengingatkan diri kita sendiri agar kita berhati-hati, agar kita tidak terjebak. Para jamaah, mari kita perhatikan bagaimana perintah-perintah beribadah untuk kita ini. Yang pertama adalah sholat. Allah memerintahkan kita sholat itu agar kita jadi orang baik. Allah menyatakan, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat kalau dilakukan dengan baik dan benar akan dapat berpengaruh membentuk pribadi orang itu menjadi baik, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu mestinya kalau orang itu sudah sholat. Demikian juga puasa. Kita diperintahkan ibadah puasa, apakah puasa wajib Ramadan atau puasa-puasa sunnah. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa, dekat kepada Allah dan berhati-hati. Demikian juga perintah zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kita diperintahkan berzakat agar supaya diri kita jadi bersih, terampuni dosa-dosa kita, kemudian hilang dari sifat bakhil, dan selanjutnya diisi dengan berbagai amal kebajikan. Dengan harta itu kita bisa menyumbang untuk masjid, menyumbang untuk panti asuhan, untuk lembaga pendidikan, dan seterusnya, menjadi orang baik. Itulah seharusnya. Tapi kenapa bisa terjadi orang ahli ibadah kok masih jahat? Para jamaah, seorang ilmuwan dari Amerika Serikat namanya Gordon Allport. Beliau seorang ahli psikologi. Beliau terkenal dengan teori kepribadiannya yang mengatakan ada orang beragama secara intrinsic religiosity, tetapi ada juga yang beragama secara extrinsic religiosity. Yang model pertama, para jamaah, orang beragama, dia fahami ajaran-ajaran agama, dia hayati ajaran agama, dia amalkan ajaran agama, dan dia jadikan agama itu untuk pedoman hidupnya, sehingga orang itu jadi orang baik. Ini beragama secara intrinsic religiosity, kata Gordon Allport. Tetapi ada juga orang beragama secara extrinsic religiosity. Dia bisa baca Quran, dia bisa sholat, bahkan dia bisa pergi haji umroh berkali-kali, tapi sama sekali tidak membangun pribadinya menjadi baik. Kenapa? Agama hanya sebagai simbol, agamanya sebagai alat untuk popularitas, alat untuk memperkenalkan pada orang agar dirinya dikenal jadi orang baik, seakan-akan dia orang baik. Itulah yang dikatakan beragama secara
extrinsic religiosity. Nah, jadi para jamaah, atas dasar teori ini, idealnya kita ini kalau beragama, beragama secara intrinsic religiosity, yaitu menginternalisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Para jamaah, betapa pentingnya menjadikan agama sebagai pedoman hidup untuk kehidupan sehari-hari ini. Guru kita Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah memberikan contoh kepada para santrinya. Suatu ketika para jamaah, Kiai Dahlan ini mengajarkan para santrinya Al-Quran surat Al-Ma'un. Setelah selesai, kemudian hari berikutnya ngaji lagi, ngaji Al-Ma'un lagi. Dalam batin santrinya, jangan-jangan lupa Pak Kiai ini kok diulangi lagi Al-Ma'un, kan sudah selesai kemarin itu. Para jamaah, itu masih dibatin saja oleh para santrinya. Hari berikutnya Al-Ma'un lagi disampaikan, dijelaskan, diterangkan. Akhirnya para santri tidak kuat, lalu bertanya, Pak Kiai, kok masih itu saja yang dikaji, kenapa nggak dilanjutkan ke berikutnya Pak Yai? Para jamaah, sang Kiai bertanya, apa kamu sudah faham? Sudah Pak Yai. Lalu apa kamu sudah mengamalkannya? Disitulah kemudian para santri diam. Menurut Kiai Dahlan, ngaji itu tidak cukup untuk dimengerti, tapi dihayati dan kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka semenjak itu Kiai mengatakan, ayo kalau kamu ingin dilanjutkan kajiannya, ini difahami dulu dan kita amalkan. Lalu pagi harinya atau hari esoknya diajaklah para santrinya dengan membawa sesuatu berupa makanan dan lain untuk diberikan pada fakir miskin yang ada di sekitar kauman itu. Para jamaah, dalam Al-Ma'un ini Allah mengingatkan kita bahwa orang yang pendusta itu, pendusta agama itu adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang menghardik, cuek pada anak yatim, enggak membantu, dan juga tidak mau memberi makan orang-orang miskin, mementingkan diri sendiri, hidup dengan keegoisan sendiri. Orang ini kemudian dinyatakan fawailul lil musallin alladzina an salatim sahun. Celakalah orang yang sholat, tetapi ketika sholat tidak dihayati dengan sebaik-baiknya, sehingga sholat hanya formalitas saja. Allah yang menyatakan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat yang tidak dihayati, tidak dijadikan sebagai upaya membangun diri menjadi lebih baik. Para jamaah, semenjak itu kemudian para santri sadar, oh begitu cara memahami agama itu. Agama tidak cukup hanya difahami, dimengerti, tapi juga dihayati dan kemudian diamalkan dan dipedomani dalam kehidupan sehari-hari. Para jamaah, dengan cara seperti ini para santri kemudian kreatif, maka muncullah panti asuhan di Muhammadiyah itu. Kemudian untuk mencerdaskan kaum muslimin, didirikanlah sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Akhirnya para jamaah kita mengenal sekarang ini Muhammadiyah
dikenal dengan gerakan yang luar biasa membangun bangsa ini berupa sekolah-sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi, bukan hanya di negeri, sampai di luar negeri, Australia, Malaysia dan lain sebagainya. Itu diantara pengaruh pemahaman agama yang tidak cukup untuk dimengerti, tapi kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Para jamaah, kembali pada diri kita ini. Kalau kita ingin jadi orang baik, beragamalah yang baik. Sholat yang kita lakukan hendaklah sholat yang sanggup menjadikan diri kita bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Puasa yang kita lakukan hendaklah menjadikan kita semakin sanggup mengendalikan diri dan penuh dengan kesabaran dalam hidup ini. Zakat, sedekah yang kita keluarkan sedapat mungkin dapat menjadikan kita ini bisa peduli pada orang lain dan seterusnya. Nah, para jamaah, insya Allah dengan cara seperti ini kita akan benar-benar menjadi manusia muslim sejati yang bisa meraih kebahagiaan di dunia ini dan insya Allah nanti di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin.